terlebih dahulu sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dengan doa ini kita bisa lancar dalam beraktivitas sampai selesai. Ya. Nah, mungkin hari ini tuh harus ada lebih semangat ya. Kita jangan langsung takutnya ada yang loyo ya. Kita sedikit bergerak ya, Ya, supaya kita lebih semangat. Kita ice breaking dulu sebentar ya. ya Nanti Pak. anakku sekalian ikuti Bapak ya. Kalian Ya. cukup tepuk tangan aja. Ya, tepuk tangan. Lagunya lagu yang mungkin kalian sudah tahu lah, sudah pernah mendengar lagunya lagu apa gitu. Lagunya gini ya. Judulnya Suka PKN. Mungkin kalian di sini suka kan pelajaran PKN kan? Suka Ya, Bapak. ini lagunya tentang suka PKN. Kalau kau suka PKN tepuk tangan. Nah, cukup gitu aja ya. Kalau kau suka PKN tepuk tangan. Kalau kau suka PKN tepuk tangan. Kalau kau suka PKN mari kita belajar. Kalau kau suka PKN tepuk tangan. Pancasila dasar negara kita, Pancasila ideologi kita, kita cinta Indonesia, ayo kita belajar, jangan sampai hidup kita tersasar. Nah, begitulah anak-anak. Ya, terima kasih ya. Semuanya lebih semangat ya, Bapak rasa kelihatannya agak-agak ini nih, ada yang tadinya loyo jadi semangat lagi. Mungkin karena kita ini pelajaran PKN, kita harus lebih mencintai bangsa kita harus hormat terhadap negara kita dengan cara menyanyikan lagu wajib nasional. Minggu lalu itu, Bapak rasa kemarin kita menyanyikan lagu wajib nasional itu Garuda Pancasila. Coba sekarang mungkin kita ganti lagi, karena tiap minggu pertemuan kita ganti lagi, supaya kita lebih mengenal lagu-lagu wajib nasional. Ya, boleh dipimpin oleh Dirjen. Rohima coba mimpin, bisa nggak ke depan untuk Dirjen gitu ya. Lagunya mungkin lagu Tanah Airku boleh, silakan ya, karena itu nanti sangat menyentuh hati gitu ya kalau untuk lagu itu ya. Kalian juga pasti mendengarkannya pasti enak ya pasti ya Pak. Marilah teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu Garuda Tanah Airku. Dimulai ya. 1, 2, 3. Tanah airku tidak lupakan, kan kenang selama hidupku. Ya, terima kasih ya. Aduh, suaranya sangat enak didengar ya. Juga ini ya, Pak. lebih ternyata di kelas ini tuh suaranya bagus-bagus ya suaranya. Senang sekali. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita lebih lagi mencari lagu-lagu atau mengenal lagu-lagu wajib nasional yang lainnya. Nah, Bapak lihat di sini ya, di presensi ini di LMS, kok ini ada beberapa yang belum absen ya. Bapak sudah ngecek ada 1 orang, 2 orang ya di sini yang belum presensi nih. Mungkin ada Ade, namanya Ade nggak ada nih, Ahmad juga nggak ada di sini ya, belum ya. Mungkin tapi ya tadi juga ada sedikit ini ya, ada WA dari orang tuanya katanya sakit ya. Kita berdoakan semoga teman-teman kalian itu yang tidak masuk, yang lagi sakit, semoga cepat disembuhkan dan cepat kembali ke sekolah untuk belajar ya. Nah, untuk kali ini adalah kita materinya masih terkait dengan materi-materi yang minggu lalu. Materi apa? Materi hak asasi manusia. Kemarin kalian mungkin tahu apa itu hak asasi manusia. Mungkin Wayan masih ingat itu apa itu? Iya, apa baik itu? Pak. Hak HAM asasi. itu apa ya? Ya, hak Masih asasi. ingat? Wayan coba Ya, mengulas sedikit ya. Ya, hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir. Seperti itu, Pak. Bagus ya, Bapak senang sekali. Ternyata kalian semua masih ingat ya materi-materi yang lalu. Jadi HAM itu hak yang kita miliki dari kita lahir sampai kita meninggal, itu memiliki hak.
hak itu harus kita pertahankan, hak itu harus kita perjuangkan. Jangan sampai ada orang lain yang mengganggu-gugatnya atau menghilangkannya. Nah, mungkin sebelum ke materi, untuk belajar hari ini, kalian harus mengetahui apa sih sebenarnya sih kita belajar di sini itu, apa sih tujuannya siapa gitu ya. Nah, nanti di sini Bapak akan harus kalian kenal ada tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami, yang harus kalian nanti lewati juga, di mana di sini kalian harus bisa menguraikan pengertian pelanggaran HAM. Kalian juga harus menguraikan jenis-jenis pelanggaran HAM. Juga kalian harus menguraikan apa sih penyebab pelanggaran HAM, juga contoh kasus pelanggaran HAM. Karena kemarin kita membahas tentang hak dan kewajiban, hak asasi manusia, tapi di sini kita ke pelanggarannya, bahkan ke kasus-kasusnya. Mungkin kalian karena sudah kelas 11, sudah lebih dewasa untuk mengenal apa sih sebenarnya yang terjadi di masa lampau, gitu kan. Mungkin ada beberapa yang kalian udah kenal, ada juga yang beberapa kalian yang belum mengenal apa sih kasus-kasusnya. Nah, di sini nanti kita gali di sini. Nanti ini terkait juga nanti tugas-tugas kelompok yang Bapak akan berikan kepada kalian. Juga untuk keterampilannya nanti di sini kalian harus bisa mengkomunikasikan ya, atau mempresentasikan, juga menyimpulkan hasil analisis kalian nanti. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya dan kalian untuk menganalisis apa yang tertera di situ di LKPD. Nah, di sini Bapak akan menayangkan sebuah video ya. Mungkin nanti kalian silakan menyimak video ini ya. Menyimak video ini sampai selesai. Nanti Bapak pengen tahu ya bagaimana nanti kalian menanggapinya untuk video ini ya. Ya, itulah teman ya, anak-anakku sekalian, itulah video yang Bapak tayangkan tadi. Kira-kira kalau kalian merenung ya, merenung atau tadi mengamati, apa sih yang kalian ingin sampaikan? Atau mungkin ada yang berkomentar, atau apa saja yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Mungkin ada ya. Mungkin yang tersentuh hatinya di sini ya, melihat kejadian-kejadian seperti ini. Kenapa bisa sampai seperti itu, Bapak? Apa penyebabnya, Pak? Oh ya, ini nanti bagus ya. Ada yang bisa menjawab ya, yang lainnya? Ada yang bisa menjawab nanti dari pertanyaan Nyoman tadi. Ada yang bisa menanggapi nggak yang lainnya? Ini adalah video Semanggi, Bapak. Oh ya, bagus ya, Semanggi atau mungkin bisa terkait Trisakti juga ya di sini. Iya, Bapak. Ya. Ada 2 video. Ya, intinya kalian di sini ada yang sedikit mengenal ya, mungkin belajar dari informasi dari media sosial atau dari buku ya. Bapak sangat senang sekali sehingga respon kalian di sini bisa kita belajarnya lebih aktif lagi. Nah, di sini di video ini adalah video tentang kejadian kerusuhan yang diawali pada tahun 1998. Di situ tuh ada diawali dengan krisis moneter. Sehingga ada juga karena di kondisi pemerintah pada saat itu lebih ke KKN ya. Ternyata ada dipenuhi korupsi, ya kolusi, nepotisme, sehingga disitulah turun semua mahasiswa datang
ya ke Jakarta sehingga awalnya ingin menggulingkan pemerintah yang pada saat itu. Tapi ternyata akhirnya terjadi kerusuhan-kerusuhan. Nah, nanti lebih jelasnya ini akan dibahas di tugas-tugas kelompok kalian. Nanti Bapak akan berikan tugas kelompok untuk menganalisis tentang kasus-kasus yang ada di negara kita. Nah, tapi Bapak akan sedikit ke materi sebelum Bapak akan kasih tugas kelompok ya. Sedikit ini. Apa sih pelanggaran HAM itu? Coba. Tadi kalian sudah melihat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Apa sih pelanggaran HAM itu? Coba Eka. Tadi melamun terus nih Eka nih. Melamun aja mikirin apa Eka. Ayo fokus, Eka, fokus. Apa sih pelanggaran itu? Ya, betul ya. Jadi yang namanya pelanggar HAM itu adalah perbuatan, ya. Jadi perbuatan yang mungkin merugikan orang lain, yang bisa menghilangkan nyawa orang lain. Jadi menghilangkan hak-hak orang lain. Jadi mau sengaja maupun tidak sengaja itu termasuk pelanggaran HAM juga. Nah, di sini Bapak akan terangkan lebih jelasnya ya, anak-anak ya, biar kalian tahu. Di sini ada namanya Undang-Undang Nomor 39. Apa sih pelanggaran HAM itu? Nah, di sini adalah pelanggaran HAM itu setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian membatasi, mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Itu Undang-Undang Nomor 39. Harus diingat ya. Ya, pokoknya ini Undang-Undang 39 tahun 99 itu harus ada di pikiran kalian tentang HAM, tentang pelanggaran HAM. Nah, terkait tadi pertanyaannya ya, ada namanya kasus pelanggaran HAM itu ada dua ya. Mungkin ada pelanggaran HAM biasa, ya, pelanggaran HAM berat. Yang tadi itu kira-kira termasuk pelanggaran apa, anak-anak? Yang tadi itu yang kita lihat ditonton itu? Yang berat, Pak. Pelanggaran yang Ya. berat, Pak. Bagus ya, berat. Pak. Ya. Yang berat itu yang menghilangkan nyawa seseorang, Menghilangkan nyawa penganiayaan, perampokan, ya, itu Genosida. penyanderaan, itu pelanggaran HAM berat. Kalau yang biasa itu ya seperti tentang pencemaran lingkungan. Walaupun biasa, tapi kalau dibiarkan terus-menerus itu akan berdampak juga bahaya bagi manusia. Nah, kira-kira pelanggaran HAM itu apa saja sih? Kira-kira mungkin kalian akan pernah membaca gitu pelanggaran HAM berat itu seperti apa sih? Pembunuhan, Pak. Ya, pembunuhan ya. Kalau peristiwanya mungkin ada peristiwa yang membantai semua kampung, semua ras, agama, ya semua yang mungkin mereka tidak seide, sepaham, segagasan, mereka bantai semua, itulah namanya pelanggaran HAM berat. Nah, pelanggaran HAM berat ini termasuk sebuah kejahatan ya, kejahatan genosida, juga kejahatan kemanusiaan yang mungkin sangat-sangat kejam sekali gitu ya, sangat tidak berkemanusiaan. Nah, apa sih kira-kira kenapa sih ada faktor apa sih yang bisa menyebabkan HAM itu? Nah, di sini ada beberapa poin ya. Ada sikap egois yang mementingkan diri sendiri, ada memiliki kesadaran yang rendah terhadap HAM, tidak memiliki toleransi. Inilah toleransi di sini ya. Kadang-kadang sering kita lihat di mana-mana, mungkin kalian juga yang suka main media sosial juga banyak kejadian yang saling menghina, menghujat, segala macam, baik agama, ras, bangsa. Tolong ya, kalian sebagai generasi muda, tolong jangan diikuti ya apa yang kalian lihat. Harus ada perubahan. Kalian sebagai generasi penerus ke depannya harus menjadi contoh nanti Indonesia di masa depan. Juga ada faktor-faktor yang lain eksternal ya. Masalah tunjangan sosial, ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan teknologi, aparat penegak hukum yang tidak tegas. Ini poin 4 ini yang mungkin sering kita lihat ya, aparat penegak hukum yang tidak tegas. Mungkin kalian juga pernah menyampaikan ke Bapak itu hukumnya, kemarin kita membahas mengenai hukum perundang-undangan ya, itu hukumnya kurang tegas, ini hukumnya ya. Itulah
ada beberapa mungkin yang tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalian sudah lebih dewasa sekarang kelas 11 ini ya. Boleh sedikit mengevaluasi, mengkritik ya, supaya kalian bisa memiliki daya kreatif, daya kritis ya, bisa mengembangkan semua ilmu yang ada. Nah, ini ada contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Kalau kalian lihat di sini, ini kasus pelanggaran yang sampai saat ini tidak terungkap, tidak terselesaikan. Bagaimana bisa seperti itu? Apa sih kira-kira, siapa sih yang salah? Kenapa bisa tidak terungkap? Ada yang tahu? Kenapa sih bisa kok ada kasus tidak terungkap? Kenapa nih saking banyaknya nih? Saya Pak, Iya, Wayan? karena penegak hukum di Indonesia itu kurang tegas. Seperti itu Pak. Ya, bisa seperti itu. Juga bisa mungkin dari bukti-buktinya juga belum banyak menjadi sebuah jawaban solusinya gitu kan, sehingga mereka para penegak hukum sulit untuk mencari siapa pelakunya sebenarnya. Nah, disinilah kalian nanti menganalisis ya, Bapak akan kasih tugas supaya lebih mengenal kasus yang sampai sekarang belum terselesaikan. Nanti kelompoknya seperti yang minggu lalu ya, sudah bagi kelompok. Yang kemarin itu ada 4 kelompok ya, ketuanya masing-masing ketua itu. Di sini kelompok 1 itu nanti membahas ya. Tadi kemarin kelompok 1 yang sudah dibagi itu ketua kelompoknya Rohimah ya. Kelompok 2 ketua kelompoknya Dini. Kelompok 3 ketua kelompoknya yang Bapak lihat di kemarin kalian bagikan itu Wayan ya. Kelompok 4 itu ketua kelompoknya itu Eka ya. Nah, nanti di sini Bapak akan bagikan LKPD ya. Silakan nanti LKPD-nya diambil ya, setiap kelompok ya, silakan nanti ambil semuanya. Ini ada LKPD, Bapak kasih, ada 4 LKPD. Di situ nanti kalian silakan dibaca LKPD-nya. Ya, nanti Bapak akan jelaskan langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan terhadap tugas hari ini. LKPD ini. Nah, LKPD-nya sudah kalian pegang semuanya ya. Nanti bila mana ada yang tidak mengerti, silakan, terutama di langkah-langkahnya ya. Inilah langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Ya, di sini kalian tolong nanti di situ harus memilih, dilingkari ya, anak-anak ya, dilingkari ya, masing-masing kelompok ya. Ketua kelompoknya dilingkari masing-masing. Misalkan kasus Marsinah ya, lingkari kasus Marsinah di situ ya. Silakan kalian mencari sumber-sumber informasi dari buku maupun dari internet. Kalian boleh membuka handphone ya, karena ini penting kita menganalisis, menggali segala informasi. Nanti setelah selesai tugasnya dipresentasikan di depan ya. Nah, silakan perhatikan. Boleh ada yang mau ditanyakan tentang LKPD ini ya, silakan. Atau mungkin ada langkah-langkahnya yang tidak dimengerti, silakan. Tidak, Bapak. Tidak Bapak, sudah jelas Sudah Pak. paham ya? Nah, Iya, kalau Pak. sudah paham, Bapak persilahkan kepada kelompoknya untuk berdiskusi ya. Berdiskusi, menganalisis, mencari informasi segala macam referensi yang ada yang terkait dengan LKPD itu ya. Silakan duduknya berkelompok Iya, ya. Pak, siap. Jangan sampai ribut. Semuanya harus kerja ya, jangan sampai ada yang bengong ya. Tolong nanti ketua kelompoknya yang bengong itu nanti dicatat ya. Yang tidak kerja ya laporkan ke Bapak. Iya, Semuanya harus Pak. bekerja sama. Ini tugas kelompok ya. Pak. Siap, Pak. Ada permasalahan saat mengerjakan? Silakan ya. Mungkin ada jaringan internetnya bagus enggak nih kira-kira untuk mencari informasi kelompok lain. Mungkin yang tidak punya kuota atau di hotspot boleh ya, teman-temannya kasihan ini ya. Ada kelompoknya katanya cuma bawa handphone 1 ini. Silakan ya. Iya, Pak. Ya, Pak.
Oke, terima kasih. Ini semuanya sudah selesai ya, sudah selesai tugasnya. Sudah Bapak terima tugasnya ya. Ini tugasnya sesuai dengan waktu yang ditentukan ya, sangat baik sekali. Bapak rasa ini kelas ini kelas yang sangat hebat sekali nih ya. Tugas-tugasnya langsung dikumpulkan, langsung mencerna pertanyaan, langsung menganalisis ya. Karena ini waktu sudah berjalan hampir selesai ya. Mungkin silakan untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ya. Ini ada kelompok 1 ini ya. Kelompok 1 ini silakan dibacakan hasilnya ya. Kelompok 1 tadi ketua kelompoknya Saya, Pak. ya, silakan dibacakan kelompok 1. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya mengenai mencari kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu kasus Marsina. Kasus Marsina adalah seorang buruh pabrik yang tinggal di Jawa Timur. Beliau juga merupakan seorang aktivis yang cukup terkenal pada zaman Orde Baru pada tahun 1993. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 1, hebat sekali untuk presentasi hari ini ya. Ya, sangat atas waktunya. sangat baik cara menyajikannya ya. Juga semua pertanyaan juga dijawab ya. Semua. Sekarang kelompok 2, silakan maju ke depan untuk membacakan hasilnya kelompok 2. Baik, Pak. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang kasus Munir. Munir Said Tholib adalah seorang aktivitas HAM yang banyak berusaha pada zaman Orde Baru. Ia telah banyak melakukan pembelaan hukum pada orang-orang tertindas. Salah satunya adalah menjadi pembela keluarga korban penculikan paksa yang terima terjadi kasih pada ya untuk kelompok 2. Ini saya rasa kelompok 2 ini mungkin sama hebatnya dengan kelompok 1 ya. Kita kasih upload semuanya ya. Kelompok 3 nih, kelompok 3 maju tadi siapa ya ketua kelompoknya ya? Saya, Pak. Ya, Wayan ya, silakan. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kasus Trisakti. Awal tahun 1998, perekonomian Indonesia mulai goyah akibat krisis moneter yang terjadi di Asia sepanjang tahun 1997 sampai 1999. Mr. Dawam Raharjo dalam buku Orde Barunya, Orde Transisi 1999. Sudah, Pak, ya. presentasi dari kelompok 3, Ya. Pak. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 ya. Ini juga sungguh luar biasa ya. Ketua kelompoknya juga yang lainnya juga. Yang terakhir nih kelompok 4 nih ya. Ayo kelompok 4. Ayo semangat kelompok 4. Ya, semangat ayo. Saya Pak Opi. Ya. Ya, saya dari kelompok 4 akan menjawab kasus kasus Maki, pelanggaran HAM Semanggi 1 dan tragedi 1 dan 2 adalah beberapa contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi. Peristiwa tersebut terjadi pada awal reformasi yang mana terjadi aksi unjuk rasa mahasiswa. Sudah, Pak. Ya, terima kasih ya kepada kita ya sebagai kelompok 4. Nah, sini ini Bapak akan simpulkan ya bahwa ternyata kalian semua sudah mengenal apa itu pelanggaran HAM orang mereka yang jangan sampai kalian berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain ya itu. Jadi di sini mungkin Bapak akan merefleksi ya. Sini Bapak sangat senang sekali ya dari pertama kita belajar kalian aktif ya,
sampai sekarang kalian mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya. Bapak sangat senang sekali. Nah, nanti untuk penilaian kelompok, Bapak akan bagikan ya. Di sini untuk kelompok 1 itu sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Ini nanti silakan nanti lihat nilainya, Bapak bagikan KPD-nya semuanya ya. Nanti di situ ada nilainya ya. Di situ ada nilainya, sudah Bapak nilai semuanya. Nah, tapi sebelum kita akhiri ya di sini, Bapak pengen tahu kira-kira kalian itu bagaimana sih? Kalian harus mengisi refleksi ya. Nanti di sini refleksi ini kalian ada di LMS ya, LMS di learning ya, di learning sekolah. Nanti kalian refleksi juga, nanti kalian mengerjakan tugas ya, post test. Ini silakan dikerjakan teks online ya, jangan dikirim lewat WA, jangan dikirim dalam bentuk PDF, enggak. Ini hanya teks online. Kalian langsung mengisi di LMS jawaban-jawabannya. Ya, ini sebagai tugas individu. Ya, tugas kelompok sudah Bapak nilai, sudah pada bagus semua. Bapak senang sekali, hari ini tuh sangat menyenangkan sekali ya belajar hari ini, karena respon kalian aktif sekali. Bapak senang sekali. Nah, sebelum kita tutup ya, Bapak pengen sedikit, boleh nggak sedikit lagi nih ya, kita ice breaking lagi sedikit nih, ya biar lebih Boleh, Bapak. Boleh, lebih Pak. Tapi jangan lupa ya, nanti tugas-tugasnya Bapak tunggu. Mungkin Bapak tunggu 2 hari lah, 2 hari untuk mengerjakan post-test ini sama refleksi ya. Jangan lupa nanti di learning. Nah, kita sedikit ini ya, biar nggak apa namanya, biar nggak jenuh, biar nggak bosan gitu ya. Ya biar kita lebih semangat lagi, biar nggak suntuk. Kita ice breaking seperti yang tadi, mungkin ada yang masih lupa ya. Kita ulang lagi, ini adalah ice breaking tentang suka PKN ya. Ya, Bapak. Oke ya. Kalau kau suka PKN tepuk tangan. Kalau kau suka PKN tepuk tangan. Kalau kau suka PKN mari kita belajar. Kalau kau suka PKN tepuk tangan. Pancasila dasar negara kita. Pancasila ideologi kita. Kita cinta Indonesia, ayo kita belajar. Jangan sampai hidup kita tersasar. Ya gitu ya, jadi jangan sampai tersasar ilmu-ilmu kita. Ya, seperti itu. Jadi kita kalau mendapatkan ilmu itu, hidupnya akan mendapatkan ilmu untuk yang bermanfaat bagi kita melangkah ke depannya nanti. Nah, terima kasih ya untuk hari ini. Mungkin untuk belajar hari ini kita akhiri ya. Bapak sangat bersyukur sekali ya. Hari ini itu kita sudah selesai lancar, tidak ada hambatan satupun ya. Walaupun nanti sedikit tadi ada jaringan yang kurang, mungkin itu ditolong oleh temannya ya yang memiliki hotspot dan sebagainya. Jadi kita saling membantu, saling kerjasama kalau ada kesulitan. Mungkin untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita tutup doa. Silakan KM untuk menutup doa ya, berdoa. Silakan berdoa. Ketua kelasnya berdoa, pimpin doa. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya, terima kasih. Semoga kita nanti bisa bertemu minggu depan untuk materi yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.